penting proses pembiayaan atau investasi mengenai liabilitas jangka panjang dan properti. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Vicky Febriani. Tonton terus videonya ya, jangan skip ya. Saya Vicky Febriani, saya dari Universitas Muhammadiyah Riau, saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas tentang aktiva pembiayaan dan siklus pembiayaan. Apa sih itu aktiva pembiayaan? Aktiva pembiayaan yaitu transaksi dan peristiwa di mana kas diperoleh dari atau dibayar kreditor. Pembiayaan dan utang atau pemilik pembiayaan dengan ekuitas. Sedangkan siklus pembiayaan memiliki dua kelompok transaksi utama. Yang pertama adalah transaksi jangka panjang. Apa sih transaksi utang jangka panjang itu? Transaksi utang jangka panjang itu pinjaman dari obligasi hipotek, wesel, utang, dan serta pembayaran pokok dan bunga yang berkaitan. Sedangkan yang kedua, transaksi ekuitas pemegang saham dan saham preferen serta saham biasa, transaksi saham treasury atau treasury stock, dan pembayaran dividen. Nah, kali ini kita hanya fokus kepada liabilitas utang jangka panjang. Tujuan audit memiliki 5 komponen. Menurut kategori asersi, yang pertama, keberadaan atau keterjadian. Tujuan audit saldo akun, keberadaan atau keterjadian. Saldo utang jangka panjang yang dicatat merupakan utang yang ada pada tanggal neraca saja, sedangkan saldo ekuitas pemegang saham merupakan hak pemilik yang ada pada tanggal neraca saja. Yang kedua, kategori asersi kelengkapan. Saldo akun kelengkapan yaitu saldo utang jangka panjang merupakan semua utang pada kreditor jangka panjang pada tanggal neraca saja, sedangkan menurut saldo ekuitas pemegang saham merupakan klaim pemilik atas aktiva entitas yang melaporkan. Materi dari teman saya tadi, tujuan audit kategori aserasi hak dan kewajiban, tujuan audit atas kelompok transaksi, dan tujuan audit saldo akun. Semua saldo utang jangka panjang yang tercatat merupakan kewajiban entitas yang melaporkan. Dan kategori aserasi penilaian alokasi, tujuan audit saldo akun. Saldo utang jangka panjang telah dinilai dengan tepat sesuai dengan GAAP. Dan kategori aserasi penyajian dan pengungkapan, tujuan audit saldo akun, saldo utang jangka panjang telah diidentifikasi dan diklarifikasi dengan tepat dalam laporan keuangan. Semua syarat ketentuan, komitmen dan provisi terkait yang bersangkutan dengan utang jangka panjang telah diungkapkan secara memadai. Ujian summatif atas saldo hutang jangka panjang ada 2 prosedur, dan prosedur yang pertama yaitu prosedur inisial ada 3. Yang pertama, menelusuri saldo awal utang jangka panjang pada kertas kerja tahun lalu, dan yang kedua, menelaah aktivitas dalam utang jangka panjang dan rekening laba rugi serta menyelidiki catatan yang nampak tidak biasa, dan yang ketiga, mendapatkan skedul utang jangka panjang dan menentukan bahwa perusahaan menyajikannya secara akurat berdasarkan catatan akuntansi. Dan prosedur yang kedua yaitu prosedur analitik, terdiri ada 2. Yang pertama, menghitung rasio, dan yang kedua, menganalisis hasil rasio secara relatif dibandingkan dengan pengalaman tahun lalu, data industri dan anggaran. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, di mana pengujian substantif atas saldo utang jangka panjang yang ketiga yaitu pengujian detail transaksi, di mana dalam pengujian detail transaksi itu menelusuri catatan dalam utang jangka panjang dan rekening laba rugi yang berkaitan. Pembayaran pokok utang jangka panjang dapat diverifikasi dengan memeriksa voucher dan cek-cek yang dibatalkan, sementara pembayaran penuh dapat divalidasi dengan memeriksa wesel yang dibatalkan atau sertifikat obligasi. Selanjutnya, pengujian yang keempat yaitu pengujian detail saldo. Ada 3 pengujian substantif dalam kategori ini. Yang pertama, menilai otorisasi dan kontrak atas utang jangka panjang. Yang kedua, mengkonfirmasi utang dengan pemberi pinjaman dan perwalian obligasi, serta yang ketiga, menghitung kembali beban bunga. Lalu pengujian substantif selanjutnya yang kelima yaitu penerbitan penyajian laporan dengan GAAP. Nah, pengujian terdahulu yang memeriksa kontrak utang dan
mengkonfirmasi utang memberikan data tentang klien untuk digunakan dalam perbandingan. Pengujian ini berkaitan dengan asersi, penyajian, dan pengungkapan. Lalu selanjutnya, deskripsi aktiva tetap ini mengenai properti dan peralatan, di mana kekayaan yang dimiliki perusahaan mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, digunakan dalam bisnis, tidak ditujukan untuk dijual kembali. Nah, lalu ada klasifikasi aktiva tetap, di mana ada tanah dan pengembangan tanah, lalu ada gedung dan perluasan gedung, lalu mesin dan peralatan pabrik, selanjutnya perabotan, dan klasifikasi selanjutnya yaitu kendaraan, lalu ada perluasan sewa guna usaha, dan proses konstruksi untuk aktiva tetap. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tujuan pengujian substantif. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Yang kedua, membuktikan keberadaan aktiva tetap dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap. Yang ketiga, membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tetap. Yang keempat, membuktikan kewajaran penilaian aktiva tetap. Yang kelima, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tetap. Dan selanjutnya, prosedur audit awal. Yang pertama, usut saldo aktiva tetap yang tercantum di neraca ke akun aktiva tetap di buku besar. Yang kedua, menghitung kembali saldo akun aktiva tetap di buku besar. Yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun. Yang keempat, usut saldo awal akun aktiva tetap ke kertas kerja tahun lalu. Yang terakhir, usut posting debit dan kredit aktiva tetap ke dalam jurnal yang bersangkutan. Yang selanjutnya, prosedur analitik. Yang pertama, tingkatkan perputaran aktiva tetap. Yang kedua, laba bersih dengan aktiva tetap. Yang ketiga, aktiva tetap dengan modal saham. Yang keempat, biaya reparasi dan pemeliharaan dengan aktiva tetap. Yang terakhir, membandingkan analisis laporan prosedur analitik dengan harapan yang didasarkan pada data masa lalu, data industri, jumlah yang dianggarkan, atau data yang lain. Materi selanjutnya, pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang pertama, lakukan inspeksi terhadap aktiva tetap. Yang kedua, periksa hak kepemilikan aktiva tetap dalam kontrak. Yang ketiga, lakukan review terhadap perhitungan aktiva tetap. Yang terakhir, verifikasi penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, periksa klarifikasi aktiva tetap di neraca. Yang kedua, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Akan melanjutkan materi dari pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama, perintah tambahan aktiva tetap ke dalam dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Yang kedua, periksa berkurangnya aktiva tetap ke dalam dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan terhadap bisa batas transaksi aktiva tetap. Dan yang terakhir, lakukan review terhadap akun biaya, reparasi, dan pemeliharaan transaksi. Dari kelompok kelompok 5, kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa ya teman-teman,